Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 12 Juli 2004, kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 32 sampai 33 dan pasal 7. Demikian firman Tuhan. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh orang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruh-suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sana, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergi mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini kepada istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang dan memberitakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai
tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh para orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seluruh suruh-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesudah dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadilah juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Ya, jadi ini adalah intinya bahwa Raja Israel yang notabene adalah penyembah berhala, dan kemudian terjadi kelaparan oleh karena sedang dikepung gitu ya, dikepung oleh tentara Aram sehingga mereka tertutup di dalam kota dan mereka menjadi kelaparan. Dan apa yang terjadi dalam situasi yang sulit, pastilah harga bahan-bahan itu akan menjadi mahal, dan itu yang terjadi dalam situasi ini. Dan apa yang kita lihat, ada dialog antara raja dan Elisa. Raja yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, justru ingin membunuh si Elisa. Nah, ini kita lihat mirip dengan zaman Yesus. Yang dikritik itu adalah pemerintahan, dan pemerintah itu juga melawan gitu. Bagaimana pemerintahan Roma pun pada zaman itu. Kenapa? Karena pemerintahan itu sedang berjalan tidak pada kondisi takut akan Tuhan. Nah, sehingga orang-orang yang taat ini, orang hamba Tuhan ini, ya kurang didengar. Padahal dalam satu sisi kita lihat bagaimana hamba Tuhan itu memperkatakan sesuatu yang akan terjadi. Nah, tentu renungan bagi kita, bagaimana kita juga melihat firman ini, bahwa segala sesuatu yang difirmankan itu akan pasti terjadi. Nah, segala sesuatu yang difirmankan itu pasti akan terjadi. Nah, tentu firman Tuhan menjadi pengharapan bagi orang percaya, tetapi satu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Tidak usah heran kalau di gereja pun banyak juga orang tidak percaya dengan firman, walaupun dia rutinitasnya ke gereja. Pertua diaken juga banyak itu yang dibilang apakah firman Tuhan ini masih
sinkron dengan zaman sekarang ini. Nah, firman Tuhan itu selalu sinkron, mulai dari zaman awal sampai zaman akhir. Nah, jadi yang kita lihat bagaimana dampak dari satu dosa. Jadi rakyat Indonesia ini mayoritas orang yang kita anggap kacamata kekristenan belum beragama, sehingga ya salah satu dampak kesulitan demi kesulitan itu ya inilah yang terjadi. Sehingga kita yang sudah terpanggil, yang sudah menerima estafet untuk mewartakan berita keselamatan itu dengan berbagai cara, baik di dalam sermon, dalam perpulungan, mungkin melalui media sosial, kita sampaikan firman Tuhan. Sebagaimana abdi Allah ini juga menyampaikan kepada raja. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita juga begitu, menyampaikan berita sukacita ini kepada orang-orang sekitar kita bukan sesuatu yang mudah. Tapi apa yang dihadapi Elisa itu jauh lebih sulit, ya, jauh lebih tidak mudah, karena memberitahukan berita sukacita kepada penguasa itu bukan sesuatu yang mudah. Memberitakan berita sukacita kepada pertua diaken susah juga. Memberitakan berita sukacita kepada ketua runggun, kepada pendeta. Nah, kami punya pengalaman waktu di FKUI. Setiap hari Jumat kita melakukan pelayanan terhadap orang-orang sakit di RSCM. Ada satu pendeta yang kebetulan sakit pada masa itu, dan kita ingin melayani waktu itu. Apa yang dia katakan? Dia tidak mau. Seorang pendeta tidak ingin dilayani dengan firman Tuhan. Bukankah itu satu kesombongan? Ingat, banyak juga hamba Tuhan ini melakukan pelayanan bukan karena iman, tapi mungkin karena ya, ada kepentingan, ya karena memang itu dia digaji bisa. Tapi itu kenyataan real, dan itulah yang menjadi tantangan juga kita pada era jahat ini. Banyak orang seolah-olah sangat beriman, tapi sebetulnya bukan atas dasar iman, mungkin atas dasar kepentingan. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari Elisa yang selalu menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, tak terkecuali raja pada masa itu, yang pastilah punya resiko besar. Saat ini pun bukan tidak ada resiko besar bagi orang-orang percaya. Tapi persoalannya bagaimana? Apakah kita berani menantang resiko itu? Dan seringkali justru ketika kita menantang resiko, kita bisa melihat mukjizat terjadi. Oleh karena Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi orang yang percaya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Itulah firman Tuhan. Amin.